Pernah merasa hidup ini seperti jalan berputar, tak pernah sampai ke tujuan. Cita-cita, keuangan yang melimpah, kehidupan yang lebih berarti, semua hanya angan-angan di tengah. Tumpukan tagihan dan rutinitas yang membosankan, rasa sesak itu. Kita semua pernah merasakannya. Bangun tidur, lakukan hal yang sama, pikirkan hal yang sama, berharap keajaiban datang. Tapi tetap saja tak ada yang berubah. Kenapa? Karena kita terjebak dalam program bawaan, bukan kiasan tapi nyata, yang tertanam di alam bawah sadar kita sejak lahir. Bayangkan, sejak sebelum kita ada, gen dari orang tua, kakek nenek, leluhur kita, sudah memprogram kita dengan kode-kode bertahan hidup, kekurangan, dan keterbatasan. Setelah lahir, program itu terus diperkuat. Lingkungan, percakapan yang kita dengar, ketakutan orang tua, keyakinan masyarakat, semua tertanam di pikiran kita yang masih labil, seperti tanah subur yang siap ditanami. Pernah dengar orang tua bilang, "Jangan bicara begitu di dekat bayi, nanti dia mengerti." Bayi mungkin tak mengerti kata-kata, tapi dia menangkap energi, maksud di balik kata-kata itu. Begitulah program terbentuk tanpa kita sadari. Saya sendiri terprogram untuk gagal. Lahir di masa depresi besar, keluarga saya bicara soal bertahan hidup, bukan mimpi. Soal membayar tagihan, bukan kekayaan. Saya tumbuh percaya sukses hanya untuk orang beruntung, yang punya modal sejak awal. Lama saya terjebak dalam program itu. Putus sekolah, sulit mempertahankan pekerjaan, selalu berhutang. Di usia 26 tahun, hidup saya hancur. Sampai kemudian, seseorang menatap mata saya dan bertanya, "Bob, kenapa kamu tidak ubah hasilnya?" Sesuatu dalam diri saya runtuh. Saya bahkan tak tahu mengubah hasil itu mungkin. Saya pikir hidup seperti lotre, ditentukan sejak awal. Tapi saat itu, sebuah ide mengubah hidup saya. Hidup Anda mencerminkan program dalam diri Anda. Dan program bisa diubah. Bayangkan, jika Anda lahir di negara, budaya, dan keluarga berbeda, Anda akan percaya hal berbeda. Dan keyakinan itu membentuk hubungan Anda dengan uang, harga diri, kerja, dan hubungan. Realita Anda bukanlah sesuatu yang mutlak, tapi hasil conditioning. Dan jika terbangun dari conditioning, bisa dibangun kembali lewat kesadaran. Seperti sistem operasi komputer. Anda ingin jalankan aplikasi kelimpahan, kesuksesan, cinta, tapi sistem internal Anda masih pakai Windows, kekurangan, ketakutan, keraguan. Apa hasilnya? Error, freeze, prokrastinasi, sabotase diri. Anda menyalahkan diri sendiri, padahal masalahnya bukan Anda, tapi kodenya. Mengubah hidup butuh lebih dari motivasi, butuh pemrograman ulang, kesadaran bahwa Anda adalah programmernya. Sekolah mengajarkan kita untuk mengulang, patuh menghafal, bukan berpikir kritis menanya alam bawah sadar. Di usia dewasa, kita baru sadar ada yang salah, tapi tak tahu apa. Ada kekuatan tak terlihat yang menahan kita. Pernah merasa seberapa keras pun saya berusaha tetap kembali ke titik awal. Pernah bertanya mengapa mudah sekali dapat dan kehilangan uang, mengapa semangat di awal proyek lalu hilang di tengah jalan, mengapa hubungan selalu berakhir sama. Semua itu ada penjelasannya. Paradigma, himpunan keyakinan tertanam di bawah sadar yang mengendalikan perilaku Anda tanpa Anda sadari, seperti autopilot. Rahasianya, Anda hanya bisa ubah realita dengan menyadari dan memutuskan dengan segenap jiwa untuk menulis ulang kode itu. Setelah mengerti itu, hidup saya berubah. Saya tekuni ilmu tentang pikiran, membaca buku, mendengarkan audio, ikut seminar. Ketika saya mengerti akar masalahnya, semuanya berubah karena saya langsung berfokus pada penyebabnya, bukan efeknya. Jika Anda mendengar ini, mungkin Anda siap untuk keluar dari lingkaran setan, menghancurkan program lama, memahami bahwa tak terlambat, Anda tidak rusak, dan masa lalu tak menentukan masa depan. Anda bisa memilih pikiran baru, menolak keyakinan yang tak bermanfaat, dan menciptakan cerita baru. Keputusan ada di tangan Anda. Tak ada yang bisa melakukannya untuk Anda. Jika Anda menerima panggilan ini, melihat ke dalam dan menghadapi program tak terlihat itu, Anda akan menemukan kekuatan terpendam dalam diri Anda. Dan ketika Anda terbangun,
hidup tak akan pernah sama. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa beberapa orang paling cerdas yang Anda kenal berjuang secara finansial? Mereka memiliki gelar, sertifikat, berbicara dengan berwibawa tentang ekonomi, politik, sains, tetapi tidak dapat membayar tagihan tanpa kesulitan? Sementara yang lain dengan sedikit pendidikan formal, hidup berlimpah, membeli apa yang mereka inginkan, bepergian kapanpun mereka mau, tidur nyenyak karena memiliki cukup. Pertanyaannya adalah, jika kecerdasan menjamin kekayaan, bukankah pustakawan akan menjadi jutawan? Masalahnya tidak pernah kekurangan pengetahuan. Kebanyakan orang diajarkan bahwa banyak pengetahuan mengarah pada kekayaan. Tapi itu mitos. Uang tidak mengikuti logika intelektual. Ia mengikuti frekuensi internal, citra diri Anda, paradigma Anda. Memahami hal ini seperti tirai yang terangkat. Saya adalah contoh kegagalan akademis. Saya putus sekolah, tidak memiliki pendidikan formal, dan tidak dapat mempertahankan pekerjaan. Tetapi dengan mempelajari hukum pikiran, pemrograman ulang alam bawah sadar, dan menerapkannya secara konsisten, sesuatu yang luar biasa terjadi. Uang mulai mengalir. Itu bukan hanya nilainya, tetapi kemudahannya. Tiba-tiba saya menghasilkan jutaan dengan perusahaan di berbagai negara. Saya memiliki akses, kebebasan, dan kesadaran tentang bagaimana hal itu terjadi. Anda mungkin berpikir, Bob, ini adalah pengecualian. Tetapi Anda salah. Ini tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Konsep yang diciptakan untuk menjelaskan kesuksesan orang yang tidak kita pahami. Saya tumbuh dengan mendengar bahwa orang kaya adalah orang-orang yang beruntung atau istimewa. Bukan karena mereka telah melakukan sesuatu yang berbeda secara internal. Dan disinilah hal menjadi lebih dalam. Ini bukan hanya tentang menginginkan uang, tetapi tentang merasa layak mendapatkannya. Anda dapat mengulangi afirmasi positif, menempelkan cek senilai $1 juta di cermin. Tetapi jika Anda percaya bahwa uang itu kotor, bahwa orang kaya itu korup, bahwa kemakmuran membutuhkan pengorbanan yang ekstrim, tebak apa? Anda akan menyabotase semuanya. Anda akan menjauhkan uang tanpa menyadarinya. Paradigma Anda diprogram untuk menolak apapun yang tidak selaras dengannya. Ini terjadi pada lebih banyak orang daripada yang Anda bayangkan. Mike Tyson misalnya, menghasilkan lebih dari $400 juta selama kariernya. Seorang yang berbakat secara alami, seorang ikon, tetapi dia kehilangan semuanya. Dia bangkrut. Mengapa? Pemrograman internalnya masih terhubung dengan kekurangan, kekacauan, dan penghancuran diri. Uang datang tetapi paradigma tidak mendukungnya. Alam semesta hanya mengembalikan keseimbangan alam bawah sadarnya. Pikirkan berapa kali Anda mulai menghasilkan lebih banyak, dan tanpa tahu bagaimana uang itu lolos dari jari Anda. Pengeluaran tak terduga, keputusan emosional, investasi yang salah perhitungan. Pada akhirnya Anda kembali ke tempat yang sama, terjebak pada termostat keuangan yang tak terlihat. Itu bukan kebetulan. Itu adalah paradigma Anda yang menarik. Anda kembali, titik nyaman Anda, betapapun tidak nyamannya itu. Kuncinya, uang adalah konsekuensi, bukan hadiah atau tujuan itu sendiri. Ini adalah cerminan langsung dari nilai yang Anda rasakan dan getaran internal Anda. Kebanyakan orang berusaha untuk mendapatkan lebih banyak, tetapi tidak untuk menjadi seseorang yang menerima dan mengelola lebih banyak. Mereka tidak beroperasi pada frekuensi kelimpahan, tetapi pada frekuensi kekurangan, bahkan dengan peningkatan pendapatan. Dan secara statistik, ini terlihat. Sebuah penelitian dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa 82% orang yang menerima kenaikan gaji yang cukup besar kembali ke tingkat hutang yang sama dalam waktu 2 tahun. Mereka mengubah angka, tetapi bukan sistemnya. Mereka mengubah gaji, tetapi bukan paradigmanya. Anda mungkin berpikir bahwa uang berasal dari usaha. Tetapi jika demikian, tukang batu dan pembantu rumah tangga akan berenang dalam kekayaan. Usaha fisik tidak pernah menjamin kemakmuran. Saya tidak mengatakan bahwa kerja keras tidak penting. Itu penting. Tetapi bukan jenis pekerjaan yang penting. Itu adalah kesadaran yang Anda miliki saat bekerja. Dengan beroperasi dari paradigma kelimpahan, Anda menarik ide, orang, peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Saya ingat percakapan dengan Ray Stanford. Dia berkata, "Bob, jika Anda melakukan persis seperti yang saya tunjukkan kepada Anda
Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan. Saya tidak percaya, tetapi dia mengatakan sesuatu yang membuat saya terkejut. Cara saya berhasil. Cara Anda tidak. Mengapa Anda tidak mencoba cara saya? Dia tersenyum, dia punya uang, dia tenang. Dan saya bangkrut, frustrasi, tanpa arah. Saya menerimanya. Saya menerapkan apa yang dia ajarkan kepada saya. Itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Uang mulai mengalir karena saya berhenti melawan diri sendiri. Itu bukan tentang melakukan lebih banyak, tetapi dengan kejelasan, niat, kesadaran. Dengan menyelaraskan diri dengan prinsip yang benar, alam semesta merespons. Selalu, Anda mungkin berpikir bahwa itu sulit, bahwa itu bukan untuk saya, bahwa Anda telah mencoba semuanya. Tetapi, apakah Anda telah mencoba mengubah paradigma Anda? Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya percayai tentang uang? Apakah saya merasa layak? Apakah saya mengizinkan diri saya untuk memiliki lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka brankas. Itu bukan spreadsheet, anggaran, pengurangan pengeluaran. Itu adalah strategi. Dan seperti yang biasa saya katakan, keberhasilan adalah 5% strategi, 95% mentalitas. Ingin mengubah realita keuangan Anda? Mulailah dengan mengubah identitas keuangan Anda. Tuliskan bagaimana Anda ingin hidup, berapa banyak yang ingin Anda hasilkan, di mana Anda ingin tinggal, bagaimana Anda ingin merasakannya. Visualisasikan hal itu setiap hari, dan lebih dari itu, rasakan bahwa itu sudah menjadi milik Anda. Pikiran tidak membedakan imajinasi dari realitas. Ia bereaksi terhadap getaran. Dan dengan mengubah getaran Anda, realitas Anda tidak punya pilihan. Ia juga berubah. Ini bukan teori, ini hukum. Hukum sebab dan akibat. Hukum getaran. Hukum tarik-menarik. Dengan menguasai hukum-hukum ini, uang tidak lagi menjadi masalah dan menjadi konsekuensi alami dari cara baru Anda menjalani hidup. Anda dapat mencapai apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak akan pernah mempertahankan apapun yang lebih besar daripada citra diri Anda. Itu adalah salah satu kebenaran paling sulit dan paling membebaskan yang pernah saya pelajari. Citra diri bukanlah gagasan yang samar tentang siapa Anda. Ini adalah cetakan tak terlihat yang menentukan segala sesuatu yang Anda izinkan atau tolak dalam hidup Anda. Sebuah termostat emosional dan keuangan. Anda dapat menaikkan suhu untuk sementara waktu, tetapi jika termostat diatur untuk lebih rendah, ia akan mengembalikan semuanya ke titik sebelumnya tanpa peringatan. Apakah Anda mengenal seseorang yang telah menurunkan berat badan banyak dan kembali gemuk lagi? Seseorang yang memulai suatu hubungan yang penuh harapan dan mengalami pola yang sama dengan sebelumnya? Seseorang yang mulai menghasilkan banyak uang dan kembali berhutang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu bukan nasib buruk, itu adalah citra diri. Saya mengalaminya. Saya tumbuh dengan gagasan bahwa saya tidak cerdas, diprogram untuk percaya bahwa itu bukan untuk saya, bahwa kesuksesan adalah hak istimewa orang lain. Bahkan ketika menghasilkan banyak uang, di dalam hati saya masih melihat diri saya sebagai anak laki-laki yang gagal itu. Saya ingat suatu hari di London, masih muda, saya menghabiskan uang seolah-olah tidak ada hari esok. Makan malam di restoran mahal, hotel mewah, hadiah untuk semua orang. Saya tidak sedang merayakan, saya sedang mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah milik saya. Menguji batas realitas saya. Dan pada dasarnya, saya takut kehilangan semuanya. Citra diri saya berkata, Anda tidak pantas mendapatkan ini bukan Anda. Sesuatu menyadarkan saya telah mengubah hasilnya, tetapi bukan identitas saya. Selama itu tidak terjadi, saya akan hidup dalam sabotase terus-menerus. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda hampir sampai? Semuanya berjalan baik tetapi sesuatu menjadi salah? Anda kehilangan fokus, muncul krisis, alasan, gangguan, dan Anda kembali ke titik awal. Diri batin Anda berkata, ini adalah tempat yang aman. Disinilah kita seharusnya berada. Ini terjadi karena sepanjang hidup kita mengumpulkan label. Beberapa orang menempatkannya, yang lain kita terima secara diam-diam. Anda pemalu. Anda berantakan. Anda tidak pandai mengelola uang. Anda tidak terlahir untuk memimpin.
Tanpa disadari, kita hidup di dalam batasan definisi-definisi ini, terjebak pada sebuah peran, melupakan bahwa kita adalah penulis ceritanya. Sains membuktikan hal ini. Studi dalam psikologi diri menunjukkan bahwa sebagian besar keputusan sehari-hari tidak disadari. Itu adalah refleks otomatis dari citra diri kita sendiri. Dan selama kita tidak mengubah citra ini, tidak ada yang kita coba lakukan secara eksternal akan berkelanjutan. Dan di sini ada sesuatu yang banyak orang hindari untuk mengatakannya. Mengubah citra diri itu menyakitkan. Ini membutuhkan konfrontasi, melihat ke dalam dan menghadapi apa yang telah diabaikan sepanjang hidup. Ini membutuhkan berhenti mengidentifikasi diri dengan kesalahan, kegagalan, trauma Anda, dan mulai melihat diri Anda sebagai makhluk yang berkembang, mampu menciptakan identitas baru, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi pada apa yang Anda pilih untuk menjadi mulai sekarang. Citra yang Anda proyeksikan ke dunia tidak akan pernah lebih kuat daripada citra yang Anda bawa di dalam diri Anda. Anda dapat mengenakan pakaian terbaik, memiliki resume terbaik, mengucapkan kata-kata yang tepat, tetapi jika di dalam hati Anda merasa kecil, tidak cukup, tidak aman, dunia akan merasakannya dan merespons pada frekuensi yang sama. Itu sebabnya Anda melihat orang-orang yang luar biasa dengan pancaran alami bahkan tanpa status, uang atau ketenaran. Mereka tidak terjebak pada sebuah label. Mereka memiliki citra diri yang sehat. Mereka tahu siapa mereka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Citra diri bertanggung jawab atas hubungan Anda, uang yang Anda tarik, peluang yang Anda sadari atau abaikan. Ini bahkan menentukan seberapa banyak cinta dan kebahagiaan yang Anda izinkan untuk Anda rasakan. Ya, ada orang yang menolak kebahagiaan, menyabotase diri ketika semuanya mulai berjalan dengan baik, dan berpikir bahwa itu adalah nasib buruk. Tetapi bukan itu. Itu hanya termostat yang kembali ke titik sebelumnya. Saya tidak mengatakan ini untuk membuat Anda takut, tetapi untuk membangunkan Anda. Sama seperti Anda diprogram untuk melihat diri Anda dengan cara tertentu, Anda dapat memprogram ulang diri Anda. Membangun citra diri yang baru, kuat, berkuasa, makmur, yang mendukung kehidupan yang ingin Anda jalani. Ini dimulai dengan latihan kejujuran yang brutal. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang benar-benar saya percayai adalah diri saya? Dan kemudian, siapa yang saya ingin menjadi mulai sekarang? Disitulah pekerjaan harian dimulai. Visualisasi, afirmasi, perilaku yang selaras, dan terutama keputusan yang konsisten dengan identitas baru. Jangan menunggu sampai Anda merasa siap. Citra baru hanya akan teguh ketika Anda bertindak seolah-olah Anda sudah memilikinya. Mulailah bertindak seperti orang yang ingin Anda jadikan, dan sedikit demi sedikit, alam bawah sadar Anda akan selaras. Ini seperti patung. Anda akan menghilangkan bagian yang berlebihan, potongan-potongan yang tidak lagi mewakili Anda, sampai Anda mengungkapkan diri sejati yang ada di sana sepanjang waktu. Anda tidak kecil. Tidak pernah. Anda hanya dikondisikan untuk percaya itu. Semakin cepat Anda menerima bahwa Anda yang menentukan batasan, semakin cepat realitas Anda akan mencerminkan perubahan itu. Anda memiliki cermin di pikiran Anda, dan semua yang terjadi di luar hanyalah pantulannya. Ubah cermin dan pantulannya berubah. Sederhana, tidak mudah, tetapi mungkin. Dan itu sepadan dengan setiap langkahnya, karena tidak ada yang lebih membebaskan daripada melihat diri Anda di cermin dan akhirnya melihat seseorang yang Anda hormati, kagumi, dan percayai. Anda tidak memiliki kendali atas apa yang telah berlalu. Masa lalu seperti pasir yang telah jatuh ke bagian bawah jam pasir, sudah ada, diam, tak terjangkau. Dan masa depan adalah pasir yang masih berada di atas, tetapi tidak ada yang tahu berapa banyak yang tersisa. Mungkin masih banyak, mungkin tidak ada lagi, dan karena itu, satu-satunya momen nyata, tempat kehidupan terjadi, adalah sekarang. Sebagian besar orang hidup terjebak di antara dua waktu yang tidak ada lagi. Yang satu sudah berlalu, yang lain belum datang. Mereka membawa kesalahan lama seperti rantai di pergelangan kaki, penyesalan seperti ransel di punggung, dan memproyeksikan kecemasan untuk hari-hari yang mungkin tidak akan pernah datang.
Bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika saya gagal lagi? Bagaimana jika saya tidak cukup baik? Tetapi mereka jarang bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan sekarang saat ini dengan apa yang saya miliki? Saya tumbuh dengan mendengar nenek saya berkata, "Sebentar lagi aku akan pergi, sayang." Dia sering mengatakan itu, hampir seperti peringatan sebuah persiapan, dan saya percaya, karena di kepala anak kecil saya, dia sudah tua. Namun dia hidup sampai usia 94 tahun. 34 tahun lebih setelah mengatakan itu. 34 tahun waktu yang menurutnya tidak dia miliki. 34 tahun yang dapat dijalani dengan lebih banyak kebebasan, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak penyerahan diri. Dan itu terjadi sampai batas tertentu. A vida, meu amigo.